Siapa lebih dulu pakai nama Manchester, MU atau Man City? Manchester United merupakan salah satu klub sepak bola paling terkenal di dunia. Kejayaan klub ini semakin meroket berkat arahan Sir Alex Ferguson sejak 1986. Prestasi MU yang dulu langganan menang Premier League membuat reputasinya semakin mendunia, serta mengalahkan popularitas klub lain yang menyandang nama Manchester, yakni Manchester City. Pada 2008, rezeki Sultan datang ke Manchester City. Klub itu meraih investasi besar-besaran dari anggota Royal Family Abu Dhabi, Sheikh Mansur. Nasib City lantas semakin sejahtera berkat investasi dari Sheikh Mansur. Meski sempat dicibir klub karbitan, julukan karbitan itu perlahan terlupakan ketika City terus menoreh prestasi dan jadi pemenang Premier League. Belum melihat sejarah siapa sebetulnya yang pertama kali menyandang nama Manchester, ternyata jawabannya adalah Manchester City, meski Manchester United lebih senior. Situs resmi MU menyebutkan bahwa nama klub itu dulunya Youthead LYR. Klub itu berdiri pada 1878. Sementara situs resmi City menulis klub mereka awalnya berasal dari gereja St. Mark Crouch. Klub itu mulai debut pada 1880, lalu berganti nama jadi Ipswich AFC di 1887. Barulah pada 1894 Ipswich menggunakan nama Manchester untuk mewakili kota itu di English Football League. Lahirlah nama Manchester City Football Club yang dipakai hingga kini. Sementara nama Manchester United baru lahir pada tahun 1902. Brendan Rodgers tolak tawaran Newcastle United demi ambisi melatih Manchester City. Akuisisi Newcastle United oleh PIF membuat klub yang bermarkas di St. James Park itu mendapatkan sorotan yang amat sangat tinggi. Dan ini diterima klub membuat mereka dikaitkan dengan berbagai pemain. Walau demikian, saat ini fokus utama adalah untuk mencari pengganti untuk posisi manajer. Steve Bruce saat ini mengisi posisi tersebut. Bruce diperkirakan akan segera kehilangan jabatannya. Graeme Jones, asisten Bruce, dapat ditunjuk sebagai pengganti dalam kapasitas interim. Terdapat berbagai nama yang dikaitkan dengan peluang untuk menjadi pengganti Steve Bruce secara permanen. Brendan Rodgers, manajer Manchester City, menjadi salah satu sosok yang diberitakan. Namun Daily Mail mengabarkan bahwa peluang tersebut ditolak oleh Rodgers. Rodgers saat ini tidak berada dalam kondisi mendesak untuk meninggalkan The Fox. Klub yang bermarkas di King Power Stadium itu berada dalam kondisi stabil di papan atas Liga Inggris. Leicester mampu bersaing dengan klub 6 besar kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Rodgers, mantan manajer Liverpool, juga memiliki ambisi untuk melanjutkan karirnya di Manchester City. Meskipun klub yang bermarkas di Etihad Stadium itu memandang Rodgers sebagai manajer dengan potensi yang tinggi, Rodgers bahkan sempat diincar pada 2009 untuk menjadi salah satu asisten dari Roberto Mancini. Kontrak Pep Guardiola sebagai manajer City akan habis pada 2023. Masa depan Guardiola di Etihad Stadium beberapa kali mendapat sorotan terkait kemungkinan untuk melanjutkan karirnya di tingkat internasional. Bukan hanya masa depan untuk Inggris dan Manchester City, Phil Foden sudah jadi bintang saat ini. Untuk City dan timnas, Foden telah memberi dampak terbesarnya sebagai winger, terutama di sayap kiri. Tapi ia semakin menunjukkan bahwa dia siap untuk peran nomor 10 yang lebih sentral. Dengan rekrutan senilai 100 juta pound sterling atau setara 136 juta dolar, Jack Grealish bersama Raheem Sterling, Guardiola dipenuhi dengan pilihan di sayap kiri. Itulah sebabnya mungkin sudah waktunya bagus Foden untuk beralih ke dalam. Itu adalah analogi yang sempurna ketika Foden mengambil tanggung jawab untuk mengelola serangan Inggris, dan dia membuat Southgate dilema ketika sang manajer mengembangkan tim mudanya. Foden bukan lagi seseorang untuk masa depan. Dalam sepekan ketika ia menjadi pemain paling berpengaruh di City dalam hasil imbang 2-2 di Anfield, dan kemudian dinominasikan ke dalam daftar 30 pemain untuk Ballon d'Or, sekarang adalah waktunya. Southgate memberikan kesan bahwa dia lebih suka mengambil perkembangan Foden secara perlahan. Saya tidak ingin menciptakan terlalu banyak untuk dia. Bahayanya adalah ketika menciptakan terlalu banyak. Yang terlalu banyak untuk dijalani, mari kita nikmati saja. Tanpa diragukan lagi, ia adalah pemain yang spesial. Biarkan dia tumbuh menjadi tim. Kami harus mencoba dan menempatkan dia di posisi yang tepat untuk permainan yang tepat. Tapi kami senang memiliki dia.
Dengan Piala Dunia yang tinggal 13 bulan lagi, Southgate tidak punya banyak waktu bagi Foden untuk bergabung bersama tim. Bagi banyak orang, inilah saatnya untuk melempar dadu dan mengambil kesempatan pada pemain yang bisa membawa Inggris ke level yang lebih tinggi. Bukan anak emasnya lagi. Ada masalah apa dengan Sterling dan Guardiola? Raheem Sterling belum perpanjang kontrak di Manchester City. Gosipnya Sterling lagi ada masalah sama Pep Guardiola, jadinya sedang dicadangkan melulu. Raheem Sterling memang sudah bermain 7 kali di Liga Inggris awal musim ini, namun cuma 2 kali dirinya jadi starter dan 5 kali jadi pemain pengganti. Sterling yang beberapa musim terakhir jadi andalan, kini mulai tersisih dari skuad utama Manchester City. Pemain berusia 26 tahun itu juga belum memperpanjang kontraknya bersama City yang habis di tahun 2023 mendatang. Bahkan tak ayal, muncul gosip sana-sini yang disebut Sterling mau cabut. Pandit sepak bola yang juga ex-pemain MU, Roy Keane ikut berkomentar soal gosip Raheem Sterling. Menurutnya pasti lagi ada masalah antara Sterling dengan sang manajer Pep Guardiola. Bukan rahasia lagi, pasti ada masalah antara Sterling dan Guardiola. Sterling tampil bagus di Euro, namun perlahan mulai tersisih dari skuad utama Manchester City sejak akhir musim lalu. Ungkapkan seperti dilansir Mirror. Tadi pungkiri pos penyerang sayap Manchester City memang penuh. Selain Raheem Sterling masih ada Ferran Torres, Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden, hingga pemain baru Jack Grealish. Debat terakhir alias Grealish memang langsung dipercaya Pep Guardiola. Grealish sudah 7 kali bermain sebagai starter sejauh ini. Apakah ada masalah dengan kehadiran Jack Grealish? Tidak ada yang tahu. Wajar kok ada persaingan untuk memperebutkan posisi skuad utama di tim-tim besar. Maka untuk kebaikan Sterling sendiri, lebih baik dia terus fokus untuk membuktikan dirinya.